Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah, NIM 40014210007 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai tinjauan fase gas, padat, dan cair. Langkah pertama yaitu kita buka link virtual lab yang tersedia. Kemudian kita pilih intro. Kemudian kita klik tanda plus hijau untuk memunculkan partikel. Di sini terdapat dua partikel yang berbeda ukurannya. Yang pertama yaitu partikel molekul gas biru atau HEAVY, dan yang kedua partikel molekul gas merah atau LIGHT. Untuk mengetahui hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel, kita pompakan 100 partikel molekul gas biru ke dalam chamber. Dapat diamati partikel bergerak secara lurus dan gerakannya lambat. Kemudian ketika partikel bersentuhan dengan partikel lain, partikel tersebut akan saling memantulkan. Selanjutnya, kita pompakan 100 partikel molekul gas merah ke dalam chamber. Dapat diamati partikel bergerak secara lurus dan gerakannya cepat. Kemudian ketika terjadi sentuhan antar partikel, partikel tersebut juga akan saling memantulkan. Percobaan yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Langkah yang dilakukan yaitu kita klik pegangan kontrol panas yang berada pada ember, kemudian kita seret ke atas untuk menaikkan suhu hingga 500 Kelvin. Nah, seperti ini, ketika suhu mencapai 500 Kelvin, tekanan partikel yaitu 38,9 atm. Selanjutnya kita naikkan lagi suhunya menjadi 1000 Kelvin. Kita klik pegangan kontrol panas yang berada pada ember, kita seret ke atas untuk menaikkan suhu hingga 1000 Kelvin. Nah, seperti ini. Ketika suhunya 1000 Kelvin, maka tekanan partikelnya sebesar 77,9 atm. Percobaan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah yang dilakukan yaitu kita centang bagian collision counter. Nah, di sini muncul wall collision. Kemudian kita atur sample period menjadi 20 ps. Kemudian kita klik tanda plus hijau untuk memunculkan partikel. Nah, di sini terdapat dua partikel, yaitu partikel gas biru atau HEAVY dan partikel gas merah atau LIGHT. Kemudian kita pompakan 100 partikel gas biru ke dalam chamber. Selanjutnya kita pompakan 100 partikel gas merah ke dalam chamber. Tunggu hingga partikel menyebar secara merata. Nah, setelah partikel menyebar secara merata, kita klik tanda panah hijau untuk menghitung jumlah tabrakan partikel dalam 20 ps. Nah, di sini didapatkan bahwa jumlah tabrakan pertama yaitu 514. Kemudian kita klik lagi tanda panah hijau untuk mengetahui jumlah tabrakan kedua. Nah, di sini didapatkan bahwa jumlah tabrakan kedua yaitu 567. Selanjutnya kita klik lagi tanda panah hijau untuk mengetahui jumlah tabrakan ketiga. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah tabrakan ketiga yaitu 505.
Langkah selanjutnya, kita centang bagian width. Nah, di sini diketahui bahwa luas chamber yaitu 10,0 nanometer dengan tekanan 23,4 atmosfer. Kemudian kita klik tegangan chamber dan tarik ke arah kiri sejauh mungkin. Nah, di sini didapatkan bahwa luas chamber ini yaitu 15,0 nanometer dan tekanan 15,6 atmosfer. Hal ini menandakan bahwa semakin luas suatu chamber ini, maka tekanannya semakin menurun. Dapat diamati juga gerakan partikelnya lambat. Selanjutnya kita tarik pegangan chamber ke arah kanan. Nah, di sini luas chamber berubah menjadi 5,6 nanometer dengan tekanan 46,7 atmosfer. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil luas chamber, maka tekanannya semakin meningkat. Dapat dilihat pula gerakan partikel juga semakin cepat. Percobaan yang keempat yaitu percobaan mengenai hubungan antara suhu dengan volume. Langkah yang dilakukan yaitu kita klik tanda plus hijau untuk memunculkan partikel. Nah, di sini terdapat dua partikel, yaitu yang pertama partikel gas biru atau heavy dan partikel gas merah atau light. Selanjutnya kita pompakan 100 partikel gas biru ke dalam chamber dan kita pompakan 100 partikel gas merah ke dalam chamber. Kita biarkan dulu hingga partikel tersebar secara merata. Kemudian setelah partikel tersebar secara merata, kita klik pressure, lalu kita klik tanda weight. Nah, di sini diketahui luas chamber ini yaitu 10,0 nanometer. Tekanan partikel yaitu 23,4 atmosfer, suhunya 300 Kelvin. Jumlah partikelnya yaitu 200 partikel. Gabungan antara jumlah partikel gas biru sebanyak 100 partikel dan partikel gas merah yaitu sebanyak 100 partikel. Langkah selanjutnya yaitu kita pompakan lagi partikel gas biru ke dalam chamber sebanyak 500 partikel. Kemudian kita pompakan partikel gas merah sebanyak 500 partikel. Nah, seperti ini. Kita biarkan dulu hingga partikel tersebar secara merata. Nah, setelah partikel tersebar secara merata, kita klik pressure. Kemudian di sini diketahui bahwa setelah ditambahkan partikel gas biru dan partikel gas merah sebanyak masing-masing 500 partikel, maka luas chamber bertambah menjadi 15,0 nanometer. Kemudian tekanan partikel juga bertambah menjadi 77,9 atmosfer. Suhunya tetap yaitu 300 Kelvin. Percobaan yang kelima yaitu untuk mengetahui hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Langkah yang dilakukan yaitu kita klik tanda plus hijau untuk memunculkan partikel. Nah, di sini terdapat dua partikel, gas biru atau heavy dan gas merah atau light. Kemudian kita pompakan 100 partikel gas biru ke dalam chamber. Selanjutnya kita pompakan partikel gas merah sebanyak 100 partikel ke dalam chamber. Nah, kita biarkan dulu hingga partikel tersebar secara merata. Setelah partikel molekul gas biru dan gas merah tersebar secara merata, kita klik pressure, kemudian kita centang width. Nah, di sini diketahui bahwa lebar chamber ini yaitu 10,0 nanometer. Tekanan pada kondisi ini yaitu 23,4 atmosfer, suhunya 300 Kelvin.
Dan total partikel gas biru dan gas merah yaitu 200 partikel. Selanjutnya kita tambahkan lagi partikel gas biru sebanyak 50 partikel. Dan kita tambahkan partikel gas merah sebanyak 50 partikel. Nah, di sini dapat diamati bahwa luas ruang chamber ini menjadi 15,0 nanometer, tekanannya menjadi 23,4 atmosfer, dan suhunya menjadi 300 Kelvin. Sedangkan jumlah partikel gas biru dan partikel gas merah menjadi 300 partikel.